Oh, bangun ruang sisi datar ya. Mm-mm. Bangun ruang sisi datar. Ya. Alhamdulillah hari ini kita akan masuk ke materi yang baru ya, yaitu tentang statistika. Kelas 7 kalian sudah pernah belajar statistika tentang ya, menggambar diagram. Diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kalian yang kelas 7 dulu. Mungkin dulu juga udah online kali ya belajarnya ya. Jadi udah belajar sendiri-sendiri. Ya, tapi di SD juga kita udah pernah ya belajar grafik. Iya, Bu, pernah. Batang, diagram garis, Iya. lingkaran udah pernah ya. Sekarang kita akan masuk ke ukuran pemusatan data. Min, median, dan modul. Videonya yang Ibu ambil hari ini dari Ruang Guru. Pasti kalian udah pada tahu ya. Dan mungkin di antara kalian juga ada yang langganan Ruang Guru. Nah, ini Ibu ambil materi super kilatnya. Ya, jadi rangkumannya aja supaya kita nggak terlalu boros ya. Kita akan langsung saja masuk ke materinya yang baru, statistika. Ya, ini sengaja Ibu nggak matikan ini kalian, kalau pas mau nanya atau apa boleh langsung ya. Ardian nanti tuh yang mengatur, jadi asisten ya Ardian. Biar Ibu nggak terlalu apa namanya, Ibu cuma fokus ke ini aja, ke layar ya. Langsung aja, nanti yang nggak bisa ikut, biasalah nanti di WA ada pengumumannya, nanti akan Ibu kirimkan rekamannya. Oh, yang minggu kemarin belum Ibu upload ya ke YouTube ya? Karena banyak Bu. sampai 2 jam. Jadi lama. Ntar mudah-mudahan nanti udah selesai itunya. Kita langsung aja masuk ke materi. Oh, mana dia materinya? Videonya. Nah, ini ukuran pemusatan data. Ya. Kita akan mempelajari tentang statistika, khususnya ukuran pemusatan data. Ya. Dulu kalian udah pernah belajar statistika di kelas 7, tapi materinya baru menyajikan data saja ya. Diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materinya masih statistika. Statistika itu ilmu pengolahan data ya. Tapi kita akan mempelajari ukuran pemusatan data, yaitu min, median, dan modus. Min itu apa, median itu apa, modus itu apa. Nah, ini kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Ya. Mudah-mudahan nanti kalian semua bisa mengerti, dan yang Ibu harapkan sih ya kalian tuh bisa apa namanya tanya jawab di grup. Jadi di grup kalian bertanya apa saja boleh. Sebaiknya memang kalau nanya di grup supaya satu yang nanya nanti kan ilmunya rame-rame buat semuanya. Kemudian statistika yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan data, menyajikan data, dan menyimpulkan data. Yang pertama mengumpulkan data. Mengumpulkan data tuh bisa dengan observasi atau pengamatan, bisa juga dengan angket atau yang pakai kertas itu ya. Bisa juga interview atau wawancara. Kalau wawancara tuh ngobrol ya. Kalau observasi itu ngeliat. Ya. Sekarang coba kalian lihat nih. Cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang tingkat rata-rata kepuasan konsumen dengan pelayanan ojek online. Nah, cara ngumpulin datanya tuh paling tepat pakai apa? Wawancara atau kuesioner atau angket? Angket tuh ditulis yang A atau yang B? B. Yang B, wawancara. Iya. Ayo, kalau ojek online biasanya pakai apa?
Aplikasi. Ya, aplikasi itu kita diwawancara nggak? Iya. Enggak kan? Enggak. Enggak. Kita ngapain tuh? Komisioner angket. Kayak ngasih bintang gitu kan kalau ke kurirnya. Kita ngobrol kan ya. Nah, kalau Iya. nggak ngobrol, kalau sekarang mah kertas itu udah diganti ya, udah pakai online kan. Sekarang udah hampir nggak ada pakai kertas ya. Kita ujian nggak ada kertas. Jadi kuesionernya juga, pertanyaan-pertanyaannya juga kalau sekarang mah tertulis, tapi di apa namanya ya, di elektronik gitu ya. Jadi yang paling tepat itu dengan menggunakan kuesioner atau angket. Kalau karena kayaknya enggak kan ditanya bagaimana enggak hari ini enggak kan ya? Ya. Boleh kalau yang mau bertanya silakan ya. Kita udah tahu mengumpulkan data dengan wawancara. Sekarang kita akan menyajikan data. Menyajikan data, enggak akan ya. Ingat, menyajikan data dulu pernah dengan tabel dan dengan diagram ya. Sekarang tidak dipelajari lagi. Dianggapnya udah bisa ya. Karena sudah pernah dipelajari di kelas 7. 7 dan kelas 6. Ini kita mengulang doang. Dulu juga kalian belajarnya sendiri kok online. Kita udah pandemi tahun itu ya. Data pengunjung taman hewan selama 6 bulan terakhir. Ya, seperti ini tuh. Juli 200, Agustus 250, September 150, Oktober 200, November 250, dan Desember 400. Ya. Lihat di situ. Dengan diagram garis. Yang mana nih yang paling tepat? Ya, ini jelek banget. Raisa diem apa? Yang A, coba lihat ini yang A. Ya. Juli 200, 200, Agustus 250, September September 150, Oktober Oktober 200. 100, Benar ya? November Enggak. 150. Desember 400. Iya benar. Benar, Bu. Benar, Bu. A. Ya, kalau yang B, coba kita lihat kalau yang B. Kok. Jadi yang benar yang A. Ya. Itu contoh menyajikan data kemarin ya dengan menggunakan diagram garis. Selanjutnya kita akan menganalisis data. Ya. Data dianalisis itu sebenarnya banyak, tapi kita cuma akan mempelajari atau fokus ke 3 hal, yaitu ukuran pemusatan data, min, median, dan modus. Modus. Ya. Modus. Jangan modus modal dusta ya. Kalian mau modus. Modusnya modal dusta. Biasanya cowok tuh kalau ke cewek ya, kalau deketin cewek modus tuh. Tapi kalau di sini modus adalah Modus adalah data yang paling sering muncul. Pinter banget, betul. Ya, ini nanti nih yang akan kita pelajari ya. Min, modus, median, terus ukuran letak data kuartil, terus ukuran penyebaran data itu jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti hari ini. Selama bab statistika di kelas 8. Cuman data yang kita gunakan nih sekarang hanya data tunggal ya, belum ke data kelompok ya. Jadi data tunggal itu data yang disusun sendiri-sendiri. Ya, menurut nilai dan besarnya masing-masing. Contohnya gini nih, kalau data tunggal nih, ya, dijejerin satu-satu. Ini adalah data tunggal, ya. Jadi 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10. Jadi enggak dikelompokin, ya. Itu data per orang, ya. Jadi data tunggal. Nah, seperti itu, ya. Untuk data kelompok nanti akan kita pelajari tapi di SMA, ya. Di SMA sih, di SMK kita juga belajar ya. Belajar tentang statistika. Tapi nanti datanya mungkin lebih besar lagi, yaitu data kelompok, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke
ukuran pemusatan data. Ya. Yang pertama apa ya tadi? Min. Ya. Kita akan masuk ke ukuran pemusatan data min. Kenapa sih atau apa sih ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data itu untuk mengetahui di mana data tersebut terpusat, ya. Rata-rata udah sering banget kan kalian dengar rata-rata. Rata-rata itu apa sih? Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Ya, berarti udah belajar, udah pinter ya, masih inget atau udah belajar duluan? Ya. Betul sekali. Ya. Jadi kalau kita mempunyai data misalnya X1, X2, X3, X4 dan seterusnya, X1, X2 ini data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat dan seterusnya. Ya. Rata-rata dari data tersebut adalah ini semua data ini dijumlahkan. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dan seterusnya. Nah, dibagi N. N itu adalah banyaknya data. Ya. Nah, lambangnya min atau rata-rata, kalau rata-rata dari X berarti X bar. X bar itu X ada garisnya tuh di atas sedikit. Nah, ini lambang rata-rata. Ini berarti rata-rata X ya. Kalau rata-rata Y berarti Y dikasih garis tuh di atas ya. Y bar. Nah, itu adalah rata-rata. Ya, kita langsung aja nih katanya kita masuk ke contoh soal. Ya. Coba sebelum dibahas. Rata-rata dari data 566. Diam. Coba kalian hitung dulu nih. Coba rata-ratanya berapa? Nanti kita cocokkan. Yuk sama-sama dihitung. Nanti kita cocokkan. 5, 6, 6, 3, 4, 5, 7, 5, 8, 7 rata-rata. Lima 5,6 Bu hasilnya. 5,6. Coba ya, kita lihat sama-sama ya. 5,6. Ya. Ya, Bu. Oh iya, sebelum nanti lanjut, nanti videonya akan Ibu langsung kirim, karena ini kan cuma sebentar. Dan ditulis ya, itu yang jadi tugas kita di Google Classroom. Ya. Kalau mau sambil nulis juga boleh. Jadi rata-ratanya itu 5 ditambah 6, ditambah 6, terus ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 5, ditambah 8, ditambah 7. Nah, datanya kan ada 10. Berarti dibagi 10. Jadi 56 dibagi 10 sama dengan 56 per 10 sama dengan 5,6. Ye, tadi yang jawab siapa? Betul. Lanjut. Nah, ini. Ini juga masih data tunggal ya, tapi dalam bentuk tabel. Rata-rata dari nilai matematika kelas 8 SMP Cahaya berikut adalah, nah, kalau ada yang berbentuk tabel seperti ini, nilai 6 banyaknya siswa 1. Berarti 6-nya ada berapa? 1. Nilai 7 banyaknya siswa ada 3. Berarti 7-nya ada berapa? 3. Ada 3. Yuk coba sebelum kita bahas, dikerjakan dulu rata-ratanya berapa. Yuk, coba sambil hitung rata-ratanya berapa. Priska kelihatan nih, Priska nih di layar Ibu. Ini nih tulisan ininya kelihatan ya? Digeser dulu deh. Nah.
Kalau nanti ada yang kurang jelas mau ditanyakan, boleh ditanyakan, boleh nanti di grup WA atau di sini ya. Yo, berapa rata-ratanya? Berarti 6-nya ada 1, 7-nya ada 3, 8-nya ada 6, 9-nya ada 7, 10-nya ada 3. Banyaknya data ada 20. 7,8 ya? Coba kita lihat ya, sama-sama. Kita lihat sama-sama. Yuk kita bahas sama-sama. Bagaimana nih caranya? Jadi pertama-tama kita kalikan ya. 6 kali 1. 6 ya. Karena kan banyaknya data ada 1. Terus 7 kali 3. Berarti kan 21, terus 8 kali 48, ya 48 ditambah 9 kali 7. 63, 3. Terus 10 kali 3, 30. Nih kalau dijejerin begini ya datanya ya. Jadi kalau dijejerin seperti ini nih, kalau dalam bentuk apa? Data tunggal. Ya. Jadi ini semua dijumlahin ya, ditambahin, dibagi 20. Kalau begini kan cuma jejerannya panjang ya. Iya. Kita langsung aja nanti 6 kali 1, 6. Berarti ini 6. Terus 21 ya. Betul ya. Jadi ditambahin semuanya 168 dibagi 20 sama dengan 8,4. Cuman kan kalau itu nanti datanya banyak banget ya. Ini 20. Kalau datanya ada 40 dijejerin begitu panjangan kan? Iya, Bu. Aja ke samping ya. Jadi lebih lebih efektif, lebih efisien kita kalikan aja ke samping. Jadi kita buat tabel baru. Jadi kalikan nilai dengan nya. 6 kali 1 6 ya seperti tadi ya. 7 kali 3 21, 8 kali 6 48 kali 7 63. 10 kali 3, 30. Tambahin deh 6, tambah 21, tambah 48, tambah 63, tambah 30. Jadi 168. Lebih simpel kan kalau begini ya. Jadi lebih penulisannya lebih simpel. Enggak banyak tempat. Apalagi kalau nanti datanya banyak. Bisa jadi katanya ini nggak usah dihitung, bisa langsung ketahuan mana jawabannya. Yang A atau yang B? Kan cuman kebalik doang ya. 20 per 819, 819 per 20. Kalau rata-rata tuh yang mana? A atau B? Yang B, udah pasti ya, karena banyaknya data. Ini kok belum jalan? Kenapa ini? Malah ke sini. Ini dia. Nah, tinggal ikutin tahapannya tadi ya, sama kayak tadi. Tinggal ditulis, ya caranya tuh seperti itu. 38 dikali 2, 39 dikali 4, 41 dikali 7, 42 dikali 5, dan 45 dikali 2. Semuanya dijumlahkan, hasilnya 819. Banyaknya data ada 20, jadi minnya atau rata-ratanya adalah 819 per 20. Ya. Jadi jawabannya yang D.
Jadi kalau yang A itu kebalik ya. Nah, selanjutnya kalau datanya dari diagram batang nih. Coba Baik. kalian lihat. Diagram batang seperti ini ada tulisan Senin 20, Selasa 50 ya. Kemudian Rabu 60, Kamis 70, Jumat 30, 30, Sabtu 70 dan Minggu 90. 90. Ya, berarti rata-ratanya tinggal dijumlahkan saja ya. Iya. Dibagi banyaknya data. Banyaknya data tuh berarti yang mana? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Harinya. Jumat. Harinya. Harinya ada 7. 7. Jadi Iya. ya, 20 tambah 50 tambah 60 tambah 70 tambah 30 tambah 70 tambah 90 dibagi 7. Jadi 300. 7320. 390. Kemudian sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nilai rata-rata 4 kali ujian. Berarti ada 4 data ya. Nilai rata-rata 4 kali ujian Andi adalah 80. Jika nilai ujian pertama, kedua, dan ketiganya masing-masing 79, 83, dan 77, berapakah nilai ujian keempat? Perhatikan di sini, 4 kali ujian itu 80. Berarti jumlah atau jumlah nilai ulangan si Andi selama 4 kali berapa? 320. Betul, 320 ya. Itu 4 kali. Kita nggak tahu yang keempatnya berapa, tapi kita udah punya yang ke-1, kedua, dan ketiga. Berarti nyari yang keempat tinggal dikurangi aja ya. Nah, 320 dikurang dengan yang ini nih. ya, betul. Dikurangi 9, 83, dan 77. Iya, betul. Ya, bisa dilihat caranya seperti ini ya. Jadi, data yang ke-1, kedua, ketiga, keempat kita jumlahkan dibagi 4. Itu nanti hasilnya adalah 80. Berarti kan bisa juga 80 dikali 4 ya. Kalau pindah ruas ya. Iya. 80 kali 4 sama dengan 79 ditambah 83 ditambah 77 Mbak, nilai keempat. Nilai keempat, betul. Tahu ya 320-nya dari 80 Dari kali 80 kali 4. Betul. Jadi yang keempatnya adalah 81. 81. Seperti ini contoh variasi rata-rata ya. Nah ini soal min atau rata-rata gabungan. Ini kalau zamannya ujian nasional tuh paling sering keluar nih. Cuman kalau sekarang kalian tuh ikutnya AKM. Kalau AKM itu lebih ke kehidupan sehari-hari. Ya, lebih ke kehidupan sehari-hari. Statistika itu ada nanti diujikan di AKM. Ya. Oh iya, Bu. Ada nih rata-rata gabungan ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan nyatet, insya Allah Ibu langsung upload lah kalau yang sekarang nih ke video langsung Ibu kirim. Ya. Min atau rata-rata gabungan. Jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data dari semua kategori. Misalkan di sini ya XA itu rata-rata A, NA itu banyaknya data A, XB rata-rata B, NB banyak data B, dan C itu rata-rata C, NC banyaknya data C. Berarti kan tinggal dijumlahkan aja ya. Nah, ini contoh. Boleh kalian kerjakan dulu, coba mengikuti rumus yang sebelumnya. Berat rata-rata 14 orang siswa adalah 55 kg, sedangkan berat rata-rata 6 orang siswa adalah 48 kg. 48 Berat nih. rata-rata seluruh siswa-siswi tersebut adalah
Berarti tinggal dijumlah aja ya. Iya. 14 ditambah Ditambah 6. 55. Itu berarti datanya ya. Banyaknya data ya. Ada berapa berarti banyaknya data? Banyaknya ada 20. Ada 20. Nah, jumlahnya data berarti 14 kali 55 ditambah 6 kali 48. Ada 14 kali 55 berapa? 14 kali 55 770 ditambah 6 kali 48 288. 288. Berapa tuh hasilnya? 1058 Ya, dibagi 2. dibagi 20. Ya. 52,9. Kalau itunya ada 3, ya berarti tinggal tambahin lagi ya. Di mana? A misalkan 2, B misalkan siswi 14, XA-nya 55 ya. Kemudian NB-nya berarti XB-nya atau rata-rata B-nya sama dengan 48. Di sini yang ditanya berat rata-rata seluruh siswa, ya berarti digabung ya. Ini adalah rata-rata gabungan. Kalikan 5 kali 14, 55 kali 14 ditambah 48 kali 6 dibagi 14 tambah 6. Itu ya yang tadi kita kerjakan ya. Itu sama dengan 1058 per 20. Sama dengan 52,9. 2,9. Coba nih, yang ini jawabannya berapa? Sama ya caranya ya. 24 kali 70 terus ditambah 16 kali 8 berapa? 16 kali 80 dibagi 24 ditambah 16. iya betul, kita langsung aja lihat hasilnya. Misalkan ini siswa, siswi sama ya caranya ya kayak tadi ya. Rata-rata keseluruhan siswa-siswi tersebut adalah ya ini sama dengan rata-rata gabungan. XA dikali NA ditambah XB dikali NB per NA ditambah NB. 70 kali 24 ditambah 80 kali 16 dibagi 24 ditambah 16 sama dengan iya 2960 per 40 sama dengan 74. Jadi rata-rata keseluruhan siswa tersebut adalah 74. Saya rata-rata gabungan ya, digabungin. Jadi jawabannya yang 74. Ini sekarang yang ditanya bolong tuh. Ya, coba siapa? Beda ya kalau yang ini caranya ya. Justru yang ditanya adalah banyaknya siswa di kelas tersebut. Cuma pindah ruas aja sih. Coba kita perhatikan caranya. XA-nya 150. X bar A. Ibu bacanya XA aja. X bar A-nya 158. X bar B-nya 168. Kemudian X bar C-nya X bar X gabungannya ya gabungannya 165. Banyaknya siswi di kelas tersebut 30, maka banyaknya siswa di kelas tersebut adalah ya NA ditambah NB-nya 30 ya karena jumlahnya 30. Masukkan ya. Ini substitusi aja. Ya, XA-nya ini X gabungannya 165.
ya sama dengan 158 dikali NA. NA dan NB-nya kan belum diketahui. Yang diketahui adalah jumlahnya, ya. Ditambah 168 dikali NB per NA ditambah NB. Ya. Dimasukkan ke dalam rumusnya yang tadi, ya. Lanjut. Nah, ini kali silang ya. Pindah ruas nih. Si NA ditambah NB dikali 165, ya. NA ditambah NB-nya dikali 165, 5. ya. Pindah nih dari bawah ini pindah ke atas nih dikali, ya. Iya. Ya, ini ketutupan ya. Nah, di sini 165 ditambah NA sama dengan 100. Nah, kelihatan lagi. Tadi nggak kelihatan. Jadi 165 dikali NA itu sama dengan 165 NA. 165 dikali NB sama dengan 165 NB. Sama dengan ini 158 NA ditambah 168 NB. Nah, dari sini kita kelompokkan. Kalau kata Bu Ratu cari temennya ya. Yang sejenis. Ya, yang sejenis. NA dengan NA, NB dengan NB. Nah, kalau dia pindah ruas itu nyebrang tanda sama dengan, itu dia jadi negatif ya. 165 NA, nah NA yang ini kan pindah, karena dia temennya di sini. Tadinya plus jadi min, atau tadinya positif jadi negatif. Ini juga nih, 165 NB. Ya. Dia jadi negatif di sini ya. Karena kan dia nyebrang, pindah ruas. Jelas ya? Iya, Bu. 165 dikurangi 158 itu sama dengan 7. NA 168 dikurangi 165 sama dengan 3. Jadi 7 NA sama dengan 3 NB. Kita punya tadi NA ditambah NB-nya 30. Tidak substitusi. Ya. 7 NA sama dengan 3 NB. Kita masukkan tuh NA-nya sama dengan 30 dikurangi NB. Nah, masukkan 7 dikali 30. Nah, ini masukkan ya. 7 dikali 30 dikurangi NB karena NA-nya udah kita ganti. Harus adalah Yuk, nilai yang paling sering muncul yang mana? Ya, udah nggak mau keluar ya.